Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini nanti kita mempelajari untuk pertemuan ke-9 ya. Jadi pertemuan ke-9 Artificial Neural Network. Ya, jadi atau biasa kadang kita sebut adalah NN saja. Ya, jadi NN saja. Neural Network. Jadi Artificial Neural Network adalah salah satu metode machine learning yang terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia. Ya, disebut dengan seperti itu karena mekanisme kerjanya mirip dengan otak manusia. Ya, jika pada otak manusia terdapat sel-sel yang berisi nukleus, maka neural network pada machine learning mempunyai nodes. Ya, jadi ada nodes ya, yaitu konsepnya seperti nukleus. Keduanya pun sama, saling terhubung. Lalu, bagaimana neural network mendorong mesin untuk bisa belajar? Secara garis besar, jaringan ini menggunakan model matematis atau komputasi untuk memproses informasi. Biasanya jaringan neural network pada machine learning tidak linear, sehingga memudahkan dalam mencontoh hubungan yang kompleks antara input dan output data, serta menemukan pola-pola dalam suatu dataset. Ya, jadi tidak linear ya, jadi non-linear ya, seperti itu. Ya, ini ya konsep artificial neural network. Nah, secara konsep, Artificial Neural Network terinspirasi dari jaringan otak manusia. ANN mengumpulkan pengetahuan dengan mendeteksi pola dan hubungan data dari data masa lalu atau melalui pengalaman. ANN dengan kemampuannya dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari data yang rumit atau tidak tepat, serta juga dapat digunakan untuk mengekstrak pola dan mendeteksi tren yang selalu kompleks untuk diperhatikan baik oleh manusia atau teknik komputer lainnya. Ya, ANN bekerja layaknya saraf neuron manusia. Neuron terdiri dari beberapa bagian yaitu dendrit, berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Kemudian ada akson yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan yang lain. Kemudian ada sinapsis, berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Nah, ini anatominya ya. Jadi ini dari kredit dari Stanford Course. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah jaringan saraf manusia, otak ya. Jadi di sini ya, ini sarafnya. Jadi ada dendrit tadi ya atau node-nya nanti. Kemudian impuls-impulsnya akan masuk ke sel body, diteruskan akson ya nanti menghasilkan output. Kalau matematisnya seperti ini. Ya, tiap neuronnya tadi menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah wake ya atau bobot, kemudian menjumlahkan weighted sum dan menambahkan bias ya. Jadi kalau nanti ditambahkan bias. Hasil operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang dijadikan output dari neuron tersebut. Ya, jadi nanti ada aktivasi fungsi. Aktivasi fungsinya nanti ada macam-macam. Ya, ada apa namanya, ada relu, ada tangan, ada sigmoid seperti itu. Yang pasti non linear. Ya, nanti kalau yang linear adalah regresi logistic regression ya kalau yang linear. Ya, ini di dalam neuron terjadi beberapa proses yaitu sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel saraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lainnya dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel saraf, misalnya A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis ini bisa menurun atau meningkat tergantung berapa besar tingkat propagasi atau penyiarannya sinyal yang diterima. Impuls-impuls sinyal atau informasi akan diterima oleh neuron lainnya jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang atau threshold. Nah, ini proses ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat pada gambar berikutnya dengan lambang sigma.
Nah, jadi nanti ada neuron masuk, kemudian dikalikan bobotnya, ya. Nah, kemudian nanti ada fungsi aktivasi di sini. Nah, kemudian nanti outputnya dalam bentuk neuron lain, ya. ANN terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layer input dan output, tetapi hanya layer yang berada di antaranya. Ya, jadi nanti di sini, di antara sini ya, antara sini. Ya, informasi yang diterima pada layer input dilanjutkan ke layer-layer di dalam ANN secara satu persatu. Ya, jadi masuk ke layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer, kemudian input yang kedua dibobotkan hidden layer, layer yang pertama, layer kedua, layer ketiga, sampai seterusnya ya. Ya, hal ini tidak berlaku pada informasi satu persatu hingga mencapai layer terakhir atau layer output. Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun tidak semua ANN memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan outputnya saja. ANN terbentuk dari ratusan unit tunggal, neuron buatan, atau processing element. Dihubungkan dengan koefisien atau bobot yang membentuk struktur saraf dan diatur di dalam layer. Kekuatan komputasi saraf berasal dari menghubungkan neuron dalam jaringan. Ya, setiap processing elemen memiliki input berbobot, fungsi transfer, dan suatu output. Berlaku jaringan saraf ditentukan oleh fungsi transfer neuronnya, aturannya, pembelajaran, dan arsitektur itu sendiri. Nah, ini visualisasi the neural network structure. Ya, jadi nanti ada sekelompok lapisan atau layer. Setiap layer tersebut ada kumpulan variabel disebut neuron yang dikalikan dengan bobot atau variabel angka lainnya. Kemudian dijumlahkan, kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi untuk menghasilkan nilai baru. Tindakan ini berulang, jadi beriterasi nanti berulang hingga lapisan output terakhir. Ya, ini jadi di sini ada input neuronnya, kemudian dikalikan bobotnya ini. Di sini adalah bobotnya. Ya, ini jumlah hidden layernya bebas. Kita bisa menentukan berapapun ya. Aturannya sih memang tidak ada ya, tapi kita nanti bisa by riset ya untuk kita coba. Ya, kemudian penjelasan seperti tadi ya. Jadi neuron lapisan input pada fitur data Anda biasanya ditunjukkan X1, X2, X3 dan lain-lain. Mereka mungkin beberapa karakteristik numerik yang menggambarkan data atau nilai piksel dari suatu gambar. Ya, jadi nanti ya ini nanti perbedaannya ya. Kalau umpamanya di deep learning nanti fitur-fiturnya itu tidak usah di ekstrak ya, kemudian dimasukkan saja. Ya, di sini di neural network kita masih membutuhkan fitur untuk mengekstrak fitur-fiturnya. Ya, kemudian output dapat berisi satu neuron untuk tugas regresi atau lebih untuk tugas klasifikasi. Seperti yang diilustrasikan di atas, di dalam kasus terakhir setiap neuron akan sesuai dengan label atau kelas. Biasanya ditunjukkan oleh Y. Lapisan yang tersembunyi adalah lapisan input dan output, hidden layer itu ya. Mereka disebut tersembunyi karena kita tidak dapat mengontrol nilainya. Itulah tugas mesin. Biasanya kita dapat mengatur sebanyak mungkin lapisan tersembunyi yang kita inginkan. Tetapi itu menjadi mahal karena komputasi. Jadi semakin banyak hidden layer, kondisinya komputasinya jadi semakin berat ya, semakin besar. Itu. Kemudian neuron dari satu lapisan terhubung ke neuron lapisan berikutnya oleh node ya, tergantung pada bobot atau kepentingan setiap node. Koneksi ini akan mengaktifkan neuron berikutnya atau tidak. Bobot setiap neuron diperbarui ketika neural network sedang belajar. Nah, ini cara kerjanya. Neural network memungkinkan aliran informasi dalam dua arah. Ya, jadi ada maju, feed forward, ya, atau mundur, back propagation. Arah ini menentukan aturan hidup di mana jaringannya beroperasi, memprediksi keluaran feed forward atau pembelajaran back propagation. Ya, ini feed forward. Aturan ini bekerja dengan cara cukup sederhana. Secara kualitatif, kami memasukkan informasi melalui neuron di lapisan input. Neuron ini mengangkat informasi lebih lanjut ke neuron lapisan berikutnya. Misalnya tersembunyi jika ada,
Hal ini berlangsung sampai mencapai lapisan output. Transportasi informasi yang sebenarnya terjadi melalui node yang menghubungkan neuron atau garis solid dari animasi di atas. Ya, setiap node memiliki bobotnya sendiri, mewakili kekuatan atau pentingnya koneksi. Ya, ini bagaimana saya memahami ini mirip dengan otak kita. Neuron kita terhubung satu sama lainnya. Jika kita tidak menggunakan beberapa informasi, kita cenderung melupakannya. Ya, yang berarti hubungan antara neuron tersebut menjadi lemah. Ya, karena kerangka NN buatan ini itu setara dengan mengurangi bobot koneksi tersebut. Nah, ini feed forward ya. Nah, ini sebuah neuron di lapisan berikutnya, sisi kanan menerima informasi dari neuron di lapisan sebelumnya, sisi kiri. Informasi ini dikalikan dengan berat atau kekuatan sambungan. Ini setara dengan produk titik di antara dua metrik X dan Y. Ya, jika ada lebih dari satu neuron pengirim, hasilnya adalah jumlah dari semua input dikalikan dengan bobotnya. X1 kali W1 ditambah X1 ditambah kali W2 dan seterusnya ya. Nah, itu untuk animasinya. Ya, jika ada lebih dari satu neuron pengirimnya, hasilnya adalah jumlah dari semua input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Seorang dapat menambahkan istilah bias opsional untuk memberikan parameter tambahan ke jaringan. Jika jumlah ini lebih besar dari nilai ambang batas tertentu, maka simpul tersebut diaktifkan dan neuron penerima diaktifkan. Ya, catatan nilai ambang tersebut biasanya dipresentasikan sebagai output dari fungsi aktivasi. Biasanya ini adalah fungsi sigmoid yang menghasilkan nilai kisaran 0 atau tidak diaktifkan dan 1 diaktifkan. Di bagian selanjutnya kita akan membahas hal ini secara rinci. Proses ini diulang setiap node. Ya. Kemudian backpropagation. Ya. Aturan ini dijelaskan dalam bahasa sederhana ya. Prosesnya nanti selangkah demi selangkah. Kualitatif selama aturan ini NN kita belajar jika kita menerapkan pendekatan ML terawasi ya, machine learning terawasi atau supervised learning, kita tahu sebelumnya jawaban yang benar adalah label atau kelas dari lapisan keluaran. Dengan membandingkan perbedaan nilai prediksi dan nilai nyata dari lapisan keluaran, NN menyesuaikan bobot node di antara setiap lapisan. Ukuran perbedaan antara output yang diprediksi dengan output nyata disebut cost function. Ya, dengan kata yang sangat sederhana, semakin tinggi perbedaan kesalahan, semakin tinggi biaya yang harus dibayar oleh algoritma. Ya, secara kualitatif, mari kita lihat bagaimana kesalahan total neural network. Ya, nanti ada total errornya. Ya, kemudian dari sini kita mengetahui node atau bobot mana yang lebih penting. Dengan kata lain, seberapa besar perubahan bobot tersebut. Misalnya W1 mempengaruhi kesalahan total E. Ya, ini setara dengan menghitung gradien E sehubungan dengan W1 atau turunan parsialnya E terhadap turunan parsial W1. Akhirnya kita mendekati bagian yang menyenangkan, turunan parsial dan turunan rantai. Sekali lagi ini adalah animasi lain di mana saya membagi seluruh proses langkah demi langkah. Ya, ini backpropagation. Ini adalah pertama kami dari lapisan keluaran ke belakang lapisan tersembunyi. Kita dapat membayangkan bahwa kita perlu mengurangi operasi serupa untuk menemukan gradien kesalahan E sehubungan dengan bobot W1 untuk transaksi berikutnya dari lapisan tersembunyi ke lapisan input. Jadi mari kita cari koreksi untuk W1. Setelah memperbarui setiap bobot, perbanyak kembali. Jadi dilakukan berulang-ulang. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengulang propagasi feed forward untuk memperkirakan prediksi baru. Bandingkan dengan tabel asli, mundur untuk memperbarui bobot, ya jadi feed forward tadi, kemudian dikombinasi dengan backpropagation, hasilnya tadi seperti apa. Kalau hasilnya masih kurang bagus, dia backpropagation untuk memperbarui bobotnya, weight-nya ditambahkan atau seperti apa, pokoknya diperbarui bobotnya dan seterusnya sampai prediksinya mendekati nyata. Ya, jadi prediksinya mendekati aslinya ya. Kalau contoh diprediksi bahwa gambar tersebut atau nilai tersebut adalah 3 ya, dia nanti kalau itu masih 1 atau 1,5 ya,
di situ masih kurang gitu kan, diprediksi terus sampai nanti mendekati, syukur-syukur bisa nilainya 2 gitu atau 1 tadi ya, sesuai dengan hasilnya tadi ya, nyatanya contoh 2 gitu kan. Nanti kalau 1,9 1,8 kan sudah mendekati sampai dia sudah mentok, nggak bisa lagi berubah ya hasilnya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada aktivasi function ya, ini aktivasi function jadi salah satu juga di konsep neural network ya. Di sini ada dua jenis ya, dua jenis adalah linear dan non-linear. Kalau linear biasanya kita menggunakan apa konsep linear ini logistic regression ya. Kemudian kalau yang non-linear menggunakan sigmoid dan tan function ya, ada lagi menggunakan ReLU ya, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk yang tapi biasanya kalau di neural network kita menggunakan adalah non-linear ya, non-linear ya. Kalau nanti sigmoid sendiri itu inputnya nanti berupa sembarangan angka dan keluarannya nanti berupa angka antara 0 sampai 1 ya. Sedangkan kalau tangan ya berupa sembarangan angka antara -1 dan 1 ya. Sedangkan kalau ReLU ya dia sembarang angka, keluarannya nanti angka yang diinput tersebut, kecuali angka tersebut negatif, maka dibuat menjadi 0. Ya, ini neural network arsitektur ya. Jadi ada input, hidden layer, kemudian output. Ya, ini hidden layer bisa lebih dari satu. Boleh ya, tergantung nanti Anda mau menentukan berapa. Tapi sekali lagi harga yang harus dibayar tinggi. Ya, semakin banyak hidden layer, komputasinya, prosesnya juga semakin tinggi, semakin besar. Nah, ini multi layer perceptron ya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan ANN. Ya, di sini saya sudah mendapatkan data dari mana? Uci ya. Sebentar. Datanya dari, jadi data dari, oh sebentar saya cek dulu ya. Nah, oke. Ini adalah dataset dari UCI ya, dataset publik yaitu occupancy detection dataset ya. Jadi kita untuk mencoba membuat model classification ya untuk pendeteksian okupansi ruangan perkantoran ya, okupansi ya, jadi ruangan perkantoran okupansi sendiri itu tingkat hunian ya, tingkat hunian kalau salah okupansi. Jadi di sini nanti ada beberapa fitur ya, kita lihat fitur-fiturnya. Dataset di sini ini berdasarkan papernya ini ya. Ya, nanti Anda bisa lihat nih tahun 2016 kalau nggak salah ini terbitnya. Nah, di sini ada beberapa fitur, date time, kemudian ada temperatur dalam Celcius, relative humidity, kemudian ada light, inlux, CO2 in ppm, humidity ratio, ya, kemudian ada okupansinya 0 dan 1 kelasnya. 0 for not occupied, dan 1 occupied status ya. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat nih dataset foldernya di sini. Ya, nanti Anda bisa download ya. Saya sudah download. Jadi saya sudah download tadi. Kemudian saya sudah upload ya, upload ke sini ya, ke apa namanya drive Anda ya. Ya, saya sudah upload. Nah, ini data training occupation ya, data trainingnya dari okupansi ya. Kemudian setelah Anda download, nanti Anda coba sebentar. Di sini tadi UCI-nya mana nih? Ya, kalau mau download nanti tinggal masuk aja nih, download yang okupansi zip-nya. Ya, di sini. Nah, ini kalau Anda mau lihat isiannya. Ya, ini. Ya, saya ambil yang training ya. Nah, seperti ini datanya. Ini ada 8.000 data ya. Nanti kita coba modelnya dulu. Jadi belum menggunakan data tes ya. Data tesnya nanti. Ini kalau kita masukkan data seperti apa itu nanti. Ya, kita coba dulu untuk data trainingnya.
Ya, setelah ini saya upload, kemudian ya ini saya coba buat baru aja ya. Saya buat baru, masuk ke collab Anda. Ya, masuk di collab Anda buat seperti biasa, more, kemudian Google Collaboratory. Ya, seperti ini. Ya, ini nanti jangan lupa dikasih nama ANN contoh atau NN saja. Ya, kemudian jangan lupa Anda sambungkan. Ya, jadi tetap harus disambungkan biar nanti datanya tidak hilang ya, sessionnya ya. Connect to Google Drive. Connect ke Google Drive Anda sampai Google Drive-nya berhasil tersambung ya. Sampai oke, kalau sudah Anda nanti bisa lakukan kayak biasa untuk import pandas ya. Kemudian alhamdulillah PD ya, karena di sini dalam bentuk apa tadi, read tabel ya. Ya, dalam bentuk tabel, PD read tabel, read table ya, seperti biasa ya. Konten my drive ya, drive, kemudian my drive, kemudian lokasinya dataset, tulisannya dataset, data set, kemudian namanya data training okupansi.txt. Kemudian separasinya di sini adalah ini ya. Kemudian headernya yang pertama ya. Oke, kita coba aja. Yuk, apa itu? Bentar. Oh, delimiter. Delimiter header txt. Delimiter ya, apalagi nih. Oh, enggak ada file ini, tulisannya salah, tidak ada filenya. Coba kita lihat namanya apa tadi. Oh, ini di rename kita copy aja, jangan-jangan namanya salah. Oke, kita coba. Loh, kok tidak ada dataset txt konten copy aja deh, takutnya typo. Soalnya di sini tidak ada. Oke. Ya, tadi salah salah URL-nya ini, linknya, karena dianggap nggak ada tadi ya. Jadi nggak ada, dianggap nggak ada filenya atau salah lokasinya ya. Nah, kemudian sama seperti biasa kita pisahkan dulu X-nya ya. X-nya adalah X-nya ya, atau fiturnya kita nanti drop ID dan date ya, karena ini nanti tidak dilakukan perhitungan ya. Kita ambil adalah temperatur, humidity, light, COD, humidity ratio ya, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan drop ya, df drop
atau menggunakan cara yang sebelumnya, kita langsung ambil aja juga bisa. ID, axis, solidit, kemudian axis sama dengan 1. Kita lihat aja X-nya sudah jadi seperti apa. Ya, oke, seperti ini ya. Oh, okupansinya masih ada. Udah gini aja kalau gitu, langsung aja seperti ini ya. Temperatur, humidity, light, COD, dan humidity ratio. Data frame is not, oh, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi salah karena array harusnya ya. Oke, ini kita sudah dapat. Kemudian kita buat y-nya ya, df adalah okupansi. Ya, oke ya. Seperti ini, y-nya adalah okupansi. Oke, kemudian kita buat kayak biasa. Jadi kita buat kita import dulu. Kita import dulu Scalern modelnya. Ya, di sini kita menggunakan neural network. Ya. Sekali lagi di sini kita menggunakan library ya. Jadi tidak membuat neural networknya from the scratch ya. Jadi benar-benar membuat, kita menggunakan library dari Scalern. Ya. Kemudian kita buat selectionnya, import Scalern selection, model selection, SMS, MS. Kemudian sama kita buat extrain, kemudian xtest, y train, dan y test sama dengan ms split ya, split train test split, train test split ya, x, y, kemudian test size-nya 0,2 ya. Apa itu 0,2? Berarti kita uji cobanya adalah 20% ya. Dari umpamanya ada 100 data ya, berarti 20 data yang kita jadikan tesnya ya nanti ya. Untuk trainingnya adalah 80 ya. Nanti kalau mau dicoba lagi, jadi kita nggak menggunakan model random seperti ini, kita bisa menggunakan k-fold ya, k-fold validation itu juga bisa ya. Ya nanti Anda bisa tugasnya aja nanti. Oke, random state sudah, kita coba jalankan. Oke, kemudian MLP sama dengan nn dan MLP classifier. Nah, di sini adalah hidden layernya, size-nya kita coba buat dulu 3 ya. Nanti kita bisa coba-coba
di luar 3, maksimal iterasinya loopingnya ya sama dengan 5. mlp.fit ya, mlp.fit xtrain dan ytrain ya. Max iternya kenapa salah, max iterasinya oke, sudah extract ya, oh sorry, ytrain ya. Ya, oke, modelnya sudah kebentuk. Kemudian kita bisa lihat skornya, mlp dot score sama dengan dari x tes dan y tes. Kira-kira berapa ini? Wah, ternyata tidak bagus, hanya 22 ya. Saya tadi ternyata tinggi ya. Kita coba aja iterasinya kita naikkan ya, hidden layernya ya, berapa ini? Wah, ternyata naik nih 92% ya. Jadi hidden layernya dinaikkan, ternyata dia bisa menambah akurasi ya, seperti itu ya. Jadi emang konsepnya black box ya, di belakang layar kita menggunakan ini ya, tidak tahu ya, maksudnya kita tidak tidak mengcoding di belakangnya. Jadi prosesnya itu dilakukan oleh library dari sklearn yang melakukannya. Tapi secara konsep seperti tadi yang saya jelaskan ya, dia ada input, kemudian dilakukan pengkalian tadi, maju, nanti dibandingkan dengan bobotnya trainingnya tadi. Kalau masih jauh atau jelek ya, dia kembalikan lagi back propagation tadi, kemudian di bobotnya diperbarui nilai bobotnya, biar nanti hasilnya waktu melakukan maju ya, forward tadi, untuk memprediksi nilai yang aslinya dia bisa mendekati sampai seperti itu. Jadi dilakukan iterasi terus, iterasi atau looping ya, atau berulang sampai mendekati nilai yang paling masuk ya, nilai yang paling bagus. Oke. Kayak nanti di sini Anda juga bisa melakukan scaling ya, umpamanya datanya di sini x trainnya dan y trainnya itu terlalu jauh umpamanya ya. Kita bisa lihat nih contoh print x train minnya berapa. Nah, ini range-nya nih Anda bisa nanti lakukan skala ya, jadi biar tidak terlalu jauh umpamanya. Jadi di sini x trainnya untuk maksimalnya berapa ya, harapannya biar tidak overfitting ya. Jadi maksimalnya tidak terlalu jauh ya. Jadi nanti kita melakukan bukan extrain, X-test ya. Kita lakukan proses, jadi datanya perbandingannya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita buat samalah antara range umpamanya dari 0 sampai 1, datanya seperti itu lah, itu boleh gitu ya. Jadi kita bisa melakukan macam-macam nanti untuk scaling itu ya. Ya, di sini ada salah satunya kita menggunakan standar scalar ya. Kita bisa melakukan ya, coba aja kita optimasi ya. Ini bisa lebih bagus apa enggak ya, nggak tahu, kita coba ya. Kita optimasi fiturnya ya. Optimasi fitur kita ambil aja dari sini, MLP, nanti kita buat model baru aja ya, MLP scaling ya. Contohnya seperti ini ya. Contoh ini tadi sudah dilakukan extrain ya, ini kita ulangi aja lah. Nah, kita lakukan proses ya, biar dia refresh lagi ya, seperti itu ya. Setelah kita lakukan scaling di sini ya, sebelumnya kita tambahkan dulu, di sini import dulu
import scalar untuk preprocessing as pp. Kemudian scaling gitu kan, umpamanya kita tambahkan scaling pp.standard scalar ya. Kemudian ikutin aja di sini, copy true, kemudian with min ya, kita menggunakan min ya. Jadi nanti datanya kita menggunakan min biar nanti skalanya tidak terlalu tinggi. Umpamanya di situ banyak fitur ya, satunya ada RPM yang sampai ratusan ribu rotation per menit umpamanya. Terus sebelah sini nanti ada fitur yang fiturnya ternyata penumpang umpamanya hanya 1 sampai 10 gitu kan. Nah, itu kan nanti terlalu jauh. Ya, kita bisa melakukan scaling itu biar nanti datanya bisa kurang lebih di skala yang sama. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita gunakan with min with standard sama dengan true. Ya, kemudian scaling. Kemudian kita fit ya, kita lakukan fit untuk X train. Ya, X trainnya kita lakukan fit. Ya. Kemudian X train sama dengan scaling dot transform ya, datanya kita transform X train, kemudian X test scaling transform X test ya, datanya kita transform. Oke, kita coba ini harusnya begini aja deh. Ya, biar kita bedakan aja ya sama data yang sudah di scaling ya. Contoh aja deh ya, nanti kita akan melakukan fitting. Harusnya ytran ya. Ya, kayak kita coba aja deh. Extract. Ya, oke, tidak ada yang error. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Ya, kita coba tes dulu nih. Print X trend scaling min berapa ini? Minnya mana? Max bisa enggak nih? Mau. Oke, kita coba aja deh. Kita coba lakukan untuk proses perhitungannya ya, extract dan X-test. Kemudian kita lakukan proses yang optimasi tadi ya, kita menggunakan neural networknya ya. Kita coba lakukan ya, hasilnya nanti seperti apa. X-train ya, X-train dan Y-train. Y-trainnya masih pakai Y-trainnya harusnya diskalakan. Oke, kita coba aja deh ya. Kemudian kita coba Y prediksi
MLP score. MLP ini scaling. Nah, testnya ini ya, kita coba nilainya berapa. Error. Oh, salah. Di sini ini adalah scoring. Wah, 93 ternyata bisa lebih. Nah, ini temuan ya, maksudnya Anda nanti bisa melakukan ini. Ya, jadi Anda bisa menaikkan ini, jadi ada Anda bisa nulis, jadi menulis laporan ya, bahwa proses dari optimasi tersebut ya, dengan melakukan proses scaling tadi bisa menaikkan, biarpun itu cuma 1%, tapi sudah lumayan ya. Jadi sudah ada kebaruan ya dari data yang kalau kita tidak melakukan fitur scaling fitur ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti dicoba, nanti saya share datanya. Bisa dicoba-coba ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.